Nizar Zahro, anggota Komisi 5 atau Komisi Perhubungan dari fraksi Gerindra DPR. Selamat malam, Pak Nizar. Selamat malam, Mas. Ya, Mas. Saya ke Bu Noni dulu. Bu Noni, benar apa tidak ada kepentingan pengusaha di balik demonstrasi besar-besaran hari ini di Jakarta? Sama sekali tidak, karena demonstrasi hari ini itu diprakarsai dari paguyuban para pengemudi. Sehingga murni aspirasi dari para pengemudi yang tergabung di paguyuban. Tapi ketika pengemudi menggunakan seragam dari Bluebird misalnya dengan membawa mobil milik Bluebird, apakah itu bukan menjadi orang menganggap itu adalah ada Bluebird di balik semua ini, Bu? Ya, bisa dianggap demikian. Hanya pada pagi hari, pada saat pengemudi kami keluar dari pool kami, mereka dibiarkan keluar untuk beroperasi seperti biasanya gitu ya. Dan kami memang tidak bisa menghalangi pengemudi yang akan keluar untuk beroperasi melayani para penumpang. Jadi ketika mereka keluar, perusahaan tahunya mereka melayani terbang seperti biasa, seperti itu. Sudah pernah atau sudah bisa membayang, Pak, apakah ini bisa menjadi disebut sebagai puncak dari akumulasi permasalahan polemik antara online versus reguler seperti itu, Pak Jen? Oh, ini belum mencapai puncaknya. Belum puncaknya, ini masih ada puncak lagi. Sebetulnya seperti saya katakan, ini ada indikasi ketidaktegasan pemerintah. Pemerintah sudah kita bekali regulasi Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Peraturan pemerintah 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan. Ini bedanya, saya kasih contoh dulu. Kenapa taksi Grab dengan Uber itu bisa masuk? Karena dia melayani portal web berdasarkan peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang klasifikasi bidang usaha tertutup dan terbuka. Dia yang diperbolehkan itu hanya pelayanan webnya. Ada penjasa transportasinya, ini lex spesialis undang-undang yang lain. Nggak bisa dong pemerintah itu menyamaratakan dia jual online, kemudian jasa transportasi umumnya dia tidak ikut lex spesialis undang-undang yang lain. Sebagai mitra kerja dari Menteri Perhubungan, apakah sudah ada warning atau peringatan dari Komisi 5 kepada Menhub? Sudah kita sampaikan pada bulan November 2015 agar Menteri Perhubungan, karena kita waktu itu bahas RPJM transportasi secara massal, karena perintah undang-undangnya sudah jelas. Kewajiban untuk melayani transportasi itu pemerintah, aman, nyaman, dan murah. Tapi karena pemerintah tidak mampu, akhirnya pemerintah memberikan kepada pihak swasta. Dengan adanya taksi online ini sudah kita antisipasi, harus ada tindakan yang tegas. Makanya kenapa Kementerian Perhubungan, Pak Jonan mengirimkan surat kepada Kementerian Informatika agar itu menutup aplikasi online-nya. Karena memang ketentuan undang-undangnya sudah sangat jelas. Ini begini, rasa ketidakadilan ini, pemerintah kan satu, memberikan keadilan kepada masyarakat. Kalau taksi konvensional ini dia harus izin misalkan ya, ada SIUP, TDP, NPWP, harus punya pool, izin daerah, ujikir. Kenapa ini nggak dilakukan kepada taksi online itu? Mengenai struktur biaya ditawarkan. Makanya, yang dituntut masyarakat tadi, mana keadilan pemerintah? Ini negara hukum, bukan negara aplikasi. Begitu loh. Bu Noni, berapa sebenarnya kerugian yang dialami Bluebird dengan masuknya aplikasi online ini, Bu? Kalau pertanyaannya spesifik ke Bluebird, karena Bluebird sendiri juga mempunyai aplikasi online ya, sehingga impact langsungnya kepada kami itu tidak terlalu besar. Namun sebenarnya ini kembali kalau kita melihatnya, isu ini bukan online versus konvensional, tetapi isu ini sebenarnya yang paling dalam adalah karena adanya ketidakadilan dalam menegakkan peraturan, termasuk diantaranya menghormati peraturan adanya tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan kalau kita menghormati tarif yang ditentukan oleh pemerintah, di mana itu sebenarnya untuk melindungi konsumen, sehingga pada saat konsumen itu butuh harga tetap sama dengan pada saat mereka tidak butuh, itu kan untuk tujuan utamanya adalah untuk konsumen juga ya. Tapi kalau impact secara direct online itu di kami tidak terlalu signifikan. Dan sejauh ini sebelum peristiwa hari ini terjadi, apa masukan dari Bluebird pada pemerintah, Bu Noni? Kami menghimbau kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang jelas. Karena sebagai perusahaan taksi, sebagai semua angkutan darat kan kami mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian. Oleh sebab itu, semua jenis pengusaha dan izin untuk berusaha secara publik transportasi itu juga harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Transportasi. Ketika itu, Ibu bertemu dengan Menhub? Kami menyampaikan aspirasi kami melalui Organda. Ya, dan melalui Kadin. Karena sebagai perusahaan kan kita ada tempat aspirasinya. Dan malam nanti Menko Polhukam akan mengundang pengusaha operator taksi untuk bertemu. Apa yang akan disampaikan kepada pemerintah, Bu Noni? Kami akan menyampaikan hal yang sama. Karena sangat baik bila pemerintah segera menentukan langkah-langkah yang konkret supaya ada kejelasan. Kalau semuanya jelas bahwa ini adalah peraturan yang ada sekarang dan semua orang harus mengikuti, maka hukum itu akan ditaati.
menurut kami itu yang penting untuk nanti malam. Apakah mungkin dengan masuknya aplikasi online ini maka tarif atau harga taksi atau harga meteran taksi yang ada di Jakarta atau di Indonesia saat ini bisa juga ikut turun? Adakah kemungkinan untuk menyesuaikan tarif seperti itu, Bu? Itu harus ada pengkajian yang dilakukan secara menyeluruh ya, dan itu kami serahkan kepada, karena biasanya ada prosesnya sendiri. Dari Organda mengajukan ke pemerintahan lokal, kemudian untuk di-approve oleh pemerintahan lokal, karena pemerintah setempat harus melihat kemungkinan untuk masyarakat sekitar apakah bisa absorb harga tersebut atau tidak. Jadi proses-prosesnya sudah ada juga. Jadi itu bisa dilakukan semua, mau pengkajian dan sebagainya. Kemungkinan bisa saja diambil tergantung pembicara dengan pemerintah seperti apa sebagai regulator. Yang penting adalah peraturan ditaati. Baik, Bu Noni, terima kasih atas waktunya karena Bu Noni harus segera meninggalkan karena ada keperluan lain. Terima kasih Bu Noni, dan pemirsa Talk to Anies masih akan berlanjut dengan dialog bersama narasumber saya lainnya. Tetaplah bersama kami. Besok Menhub akan bertemu dengan Menkominfo. Apa yang harusnya diambil langkah-langkah oleh Menhub agar masalah ini bisa clear dan bisa win-win solution antara pengusaha aplikasi online maupun pengusaha berbasis angkutan umum biasa? Ya, saran saya ke Menhub harus bertahan terhadap surat Kementerian Perhubungan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, ada 9 syarat itu. Jadi begini, kalau taksi konvensional yang sekarang kita sebut itu harus berizin ya, kemudian yang ini, makanya saya bilang kalau taksi online itu lex spesialisnya dia pakai Kominfo, Perpres 29. Tapi jasa transportasinya lex spesialisnya pakai Undang-Undang 22. Enggak, saya misalnya punya pegawai nih, punya mobil semua, kemudian dia masuk ke Grab pada Uber bisa, karena dia tinggal daftar aja ke aplikasinya, tapi menaikkan tarif, mengambil tarif, dia masuk Undang-Undang 22 tahun 2009. Saya pikir Pak Jonan sudah benar, harus bersikukuh bahwa Uber, Grab harus ditutup kalau dia masih ingin jasa transportasi. Tapi kalau aplikasinya silahkan diteruskan, karena jasa transportasi itu juga menimbulkan tarif. Tarif itu dalam undang-undang itu harus mempunyai izin, gitu loh. Kalau nanti ini kita biarkan, maka ini akan terjadi konflik interest antar sesama pengemudi online dan konvensional. Bisa rusak negara ini. Kalau kita biarkan, kita sebagai penjaga undang-undang, kita harus sampaikan kepada pemerintah. Tolong kepada pemerintah agar konsisten memegang terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Tapi, Pak. Gimana? Gini, Pak. Saya bicara sebagai Smart Life Indonesia, Pak ya. Jadi kami perusahaan aplikasi sejenis Uber dan Grab yang memang lokal, gitu kan. Kami mengikuti aturan ya, Pak. Berusaha untuk mengikuti aturan, mulai dari pendirian PT sampai kami sudah PKP, artinya kami sudah bisa pengusaha, ya pengut PPN, Pak ya. Yang jadi permasalahan adalah, Pak, kalau untuk legalitas perusahaan kita udah aman nih. Ya BKPM-nya, ya, untuk webnya yang aman. Enggak, untuk legalitas kami kan lokal, Pak. Kami nggak ada penanaman modal asing, nggak ada. Kita pure asli, kita sendiri gitu kan, swadaya sendiri. Yang jadi permasalahan adalah ini kan ada izin penyelenggaraan, Pak. Ya, izin penyelenggaraan ini sekarang ini masih tumpang tindih, Pak. Siapa yang mau izin untuk operasional seperti izin itu? Penyelenggara jasa. Jadi begini, Pak. Kalau yang pribadi, makanya kan ada dua tuh pilihannya, transportasi pribadi dengan transportasi umum. Umum itu pakai plat kuning. Kalau plat kuning wajib ada uji KIR. Siapa mengeluarkan izin KIR? Dinas Perhubungan pemerintah provinsi. Tidak sampai pusat. Kalau pribadi-pribadi, misalkan ingin punya usaha online, silahkan nggak apa-apa. Tapi Mas, uji KIR-nya itu harus. Kemudian izin operasionalnya itu juga harus melalui perusahaan yang disahkan oleh pemerintah provinsi, gitu loh. Pak. Jadi kebetulan gini, Pak, badan hukum yang kami pakai saat ini itu kan keluinya SBU-nya itu adalah jasa transportasi, jasa persewaan alat transportasi darat. Ini rental. Ya kan, artinya memang kami memang fokus rental nih, Pak. Ya, kami mengakui bahwa kami rental. Artinya bukan perusahaan IT, bukan perusahaan teknologi, tapi kami perusahaan rental yang menciptakan aplikasi untuk memudahkan pemasaran kami, gitu kan? Itu yang kami, kalau kami ya. Nah, yang jadi permasalahan tetap aja, Pak, tadi kembali ke yang saya bilang tadi, Pak, pengurusan izin penyelenggaraan. Ini di kemana, Pak? Karena artinya juga bisa jadi, Pak, kenapa akhirnya muncul aplikasi online ini, karena masalah regulasinya menjadi tidak jelas sehingga dibandingkan untuk susah-susah mengurus izin, akhirnya mereka buat aplikasi online yang akhirnya langsung direct ke
konsumen. Makanya saya bilang tadi di kita, karena ini undang-undang sudah 2009, 10 tahun kan kita upgrade lagi, kita akan revisi, kita akan mencoba memasuk tadi ya. Ini diberlakukan kalau rental ada asuransi, dia punya PKP, pengusaha kena pajak, beda. Kalau rental saya masih mendukung karena itu masih sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dia masih punya izin walaupun izinnya itu adalah izin di pemerintah provinsi. Yang terjadi demonstrasi yang ada ini adalah rasa ketidakadilan antara taksi konvensional dengan taksi yang tidak konvensional atau taksi online. Artinya izin-izin yang dimiliki oleh konvensional itu tidak wajib diberikan kepada online gitu. Kalau rental sudah ada jawabannya, itu diperbolehkan. Ada lex spesialis dalam pasal 292 dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 sudah ada. Pak Jelami, tadi ketika bertemu dengan perwakilan Presiden, apa yang ditawarkan dari pihak istana untuk menyikapi polemik ini? Dalam artian Kominfo sendiri, kami kan tadi kan tidak ikut hadir waktu kemarin. Jadi menurut informasi dari Kominfo itu sendiri, mereka tidak akan bisa menutup aplikasi. Sedangkan yang kita tuntut itu kan permasalahannya bukan aplikasinya, mereka itu mendompleng ke transportasi kita yang ada. Nah, Kominfo sendiri akhirnya dia hanya merubah dari PT ke koperasi. Itu kan artinya selama ada bentuk atau badan usaha berbentuk koperasi maka itu legal di Indonesia seperti itu. Sepertinya menurut Kominfo itu legal. Nah, sedangkan untuk pengajuan izin operator itu di kita itu sangat prosedurnya, sangat persyaratannya sangat banyak sekali. Nah, untuk angkutan kita ini seperti misalkan angkutan bajai, untuk pengajuan operator aja itu beberapa persyaratan harus kita penuhi. Kami pun operator pengajuan ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6 bulan belum selesai. Kenapa untuk aplikasi seperti ini cuma seperti membalikan tangan, udah cukup untuk operasi. Kita sampai sekarang pun bajai ya untuk pengajuan operator belum selesai, Pak. Udah 6 bulan ini persyaratan itu harus ada. Yang kurang kenapa kok sampai 6 bulan kok tidak diberikan izin, kenapa? Apa masalahnya? Ya, permasalahannya sekarang gini ya. Terkadang kalau misalkan nih kita untuk pengajuan operator itu kan unitnya memang harus ada. Ya, unit memang harus ada. Terus kita harus scrapping. Oke. Penghancuran bajai. Setelah itu kan kita berita acara. Berita acara pun kalau seandainya memang tidak ada sesuai itu persyarat. Artinya Pak Jalami harus sesuai dengan ketentuan undang-undang gitu ya. Undang-undang harus persyaratannya harus banyak. banyak. Lanjut lagi Pak ya. Dan pemirsa Talk to Ajus masih akan segera kembali usai pariwara. Ini apa respon dari teman-teman paguyuban pengusaha angkutan darat terhadap opsi yang ditawarkan pemerintah siang tadi? Pada saat tadi kami pertemuan dengan Kominfo, dengan Menteri Rudiantara, Menteri Rudiantara menjelaskan. Jadi bla 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 kita juga ngejelas yang intinya juga kita tahu bahwa mereka juga tidak bisa untuk menutup aplikasi. Akhirnya pada saat mereka menerangkan, kami tinggal keluar. Artinya ketika Menteri menerangkan, teman-teman PPAD langsung keluar karena all out semuanya, karena kan dalam intinya itu mereka itu memang tidak mau menutup aplikasi tersebut. Nah, karena juga memang kita tidak menerima hal seperti itu, kita langsung keluar tanpa permisi juga ke Rudiantara, kita langsung keluar. Maaf Pak, jadi gini Pak, maaf nih Pak, saya mungkin sedikit pemikiran pemerintah bahwa kalau ini ditutup Pak, Grab atau Uber ditutup, 16.000 kali tambah 8.000, ini kan pengemudi yang udah beli mobil apa segala, bentar Pak, beli mau dilempar kemana Pak? Itu mungkin pemikirannya begitu Pak. Mau dipindahin kemana? Karena belum ada tumpangan lah buat memindahin mereka, mengalokasikan mereka kemana gitu. Kami Pak, yang sudah berdiri bertahun-tahun itu bisa mati kolek Pak. Persyaratan kami bertumpuk-tumpuk di situ. Sedangkan Bapak kan enak saja, tidak membayar kir, tidak membayar izin usaha, rakyat tidak membayar. Sedangkan kami harus membayar persyaratan-persyaratan yang ada. Iya Pak. Sedangkan Bapak sendiri kan ya anteng-anteng cuma bayar pajak. Kita juga bayar pajak. Gini Pak, anteng-anteng juga. Mungkin gini Mas, saya kasih solusi. Kita harus survei sebetulnya siapa sih pengemudi Grab dengan Uber. Apakah orang yang pekerja pokok, apa orang pekerja sambilan? Jangan-jangan orang pekerja sambilan saja. Betul. Ingin tahu sebetulnya kayak apa sih Grab dengan Uber ini, manfaatnya apa. Beda dengan taksi konvensional. Kalau saya nggak benci apa aplikasinya, kita harus melek kepada teknologinya. Tapi saya harus ingin menegakkan terhadap peraturannya. Kalau memang pekerja pokoknya memang supir, beda dong dengan pekerja pokok dengan yang sambilan. Tapi ketika pemerintah mengatakan cukup berbadan hukum koperasi, oh itu masalahnya beda, yang aplikasinya. Makanya saya bilang tadi untuk jasa transportasinya boleh badan hukum PT atau juga koperasi. Tapi itu kan ya Pak yang dituntut oleh teman-teman PPAD karena mereka merasa tidak adil dengan
dari pemerintah seperti itu responnya, karena mereka sudah bersusah payah untuk mengurus segala macam perizinan, tetapi di sisi lain aplikasi online begitu mudahnya mendapatkan izin seperti ya itu. Memang wajib ditutup. Ini kan makanya saya bilang tadi online-nya itu ditutup dulu. Kalau dia pakai transportasi umum, undang-undangnya pakai lex specialis yang nomor 22. Ini tinggal pemerintah aja. Saya ini rasa ada kalau mau bicara politisasi izin atau tidak? Kalau bicara izin, saya rasa pemerintah memang belum kasih izin, Pak. Ya kan, baik perusahaan Uber maupun Grab, saya yakin itu belum diizin. Belum aplikasinya dapat dia izin. Iya, kalau bicara aplikasinya mungkin dapat, tapi kalau misalkan mereka menjadi operator sekaligus menjadi operator, mungkin itu yang belum. Mungkin itu dua hal yang berbeda, Pak. Ya kan, dua hal berbeda. Perusahaan aplikasi yang menciptakan software, ya kan, terus perusahaan aplikasi tersebut yang menjadi operator juga. Itu kan artinya kan ada dua hal yang belum selesai untuk pengajuan tersebut. Kita tidak bisa ngurus ke Badan Pelayanan Terpadu satu pintu, Pak. Misalkan kita belum istilah kata nih, belum resmi menjadi operator, kita pengajuan rekom itu ditolak sama Badan Pelayanan Terpadu satu pintu. Kenapa Pak Menteri sendiri, ya kan? Dia kan belum resmi, badan hukum itu belum diurus. Kenapa mereka juga tetap dijalankan? Masalahnya gitu, begini, Pak. Masalahnya bukan tetap dijalankan, tapi masalah lempar lagi ke BPTSP, lempar, akhirnya saya nyangkut tuh suratnya kalau nggak salah di Kementerian Perhubungan lantai 2 berapa ya, saya lupa, itu darat. Saya ngajuin sama tersebut, saya bikin tanda terimanya aja dulu. Habis tanda terima mau diurus mau nggak terserah, yang penting saya udah ngajuin. Persyaratannya harus ada izin undang-undang gangguan kantor. Iya, itu gini, Pak. Itu masalah-masalah hal itu juga sama, Bapak. Saya juga sebagai warga negara Indonesia, saya juga nggak mau menginjak-injak undang-undang yang ada. Justru kami di sini udah ngikutin dari kemarin itu kita ikutin dari mulai dari kita dulu saya di Ketua Umum Koperasi, begitu saya dapat pencerahan dari Pak Sulfan, saya keluar, saya bikin rental mobil, bahasanya kan gitu. Berarti kan Bapak belum ngurus kan, baru mau ngurus. Kita sudah ngurus. Sudah ngurus. Enggak, permasalahannya itu ya kan, yang aplikasi ini ya kan baru mau ngurus, ya kan berbentuk koperasi ini. Kalau izin operatornya sudah ada belum? Pak, kalau Uber itu sudah di backup sama koperasi udah lama, Pak. Izin operatornya sudah ada belum? Izin operator belum ada, belum ada. Nah, itu yang dipermasalahkan. Uber dan Grab itu hanya pegang izin aplikasi online-nya aja. BKPM kan sudah ngakui. Grab dengan jasa transportasi, kalau memang dia ingin mengambil jasa transportasi, dia urus dong izin-izin sesuai dengan yang konvensional. Saya pikir begini saja, sudahlah kita tegakkan undang-undang, tegakkan peraturan bagi pelaku jasa transportasi. Apa yang kurang misalnya dipersulit izinnya akan kita bahas dalam domain yang berbeda, akan kita atur dengan peraturan yang lebih mudah. Misalkan Mas ini mengurus tadi ada kesulitan, akan kita bantu. Gitu. Makasih Pak. Jadi apakah demonstrasi hari ini bukan demo yang terakhir atau masih akan ada demo yang lebih besar lagi atau demo lanjutan ya keesokan hari? Saya rasa kita PPAD ini akan meneruskan masalah aksi karena pemerintah dalam hal ini juga tidak tegas. Tidak tegas dalam artian bahwa ya ini kita masih tetap aplikasi online ini masih tetap beroperasi. Harusnya di stop dulu sampai mereka itu mengurus permasalahan badan usahanya. Blokir dulu kali aplikasinya. Ya, istilah kata diblokir dulu, ya kan? Setelah mereka mengurus persyaratan seperti apa yang kami lakukan, silakan kita bersaing sama-sama sehat. Itu namanya adil. Itu. Saya rasa masalah tarif juga harus ditentukan oleh pemerintah. Terus masalah peraturan yang lain juga harus sesuai. Tapi Pak, saya rasa Pak kalau soal itu Pak, setahu saya Pak kemarin Pak ya tanggal 14 Maret itu kalau nggak salah ya, saya dapat bocoran katanya kalau nggak salah Pak Menteri udah merekomendasikan hal tersebut Pak, bahwa akan ada pemblokiran Pak, ada pemblokiran gitu. Tapi nggak dilakukan oleh Menkominfo. Iya, tapi sama waktu itu kalau nggak salah suratnya ke Presiden ya berarti ya. Nggak, Pak Jonan dari kepada Menkominfo, tapi nggak dilakukan sebetulnya. Makanya ini Menteri Komunikasi Informatika ini harus tegas dong. Dia jangan hanya jual aplikasinya, tapi begitu transportasi umumnya dia lepas tangan. Ini bukan urusannya, nggak bisa. Pemerintah itu general, semua nggak mengurus person-person. Terakhir Pak Jilami, apakah besok masih akan ada demo susulan? Kemungkinan kita pengurus-pengurus PPAD akan mengadakan musyawarah kembali kapan kita akan mengadakan aksi. Dan sambil menunggu apa keputusan pertemuan antara Menkominfo dan Menhub besok ya? Iya, kemungkinan kita akan menunggu keputusan itu. Oke, baik. Jadi masyarakat Jakarta besok tidak akan ada demonstrasi dari sopir angkutan umum, jadi transportasi bisa berjalan normal seperti biasanya. Itu pesan dari PPAD, dari Pak Jilami. Dan terima kasih Bapak-Bapak atas waktu berbincang sama kami malam hari ini. Dan demikianlah pemirsa Top 2 News malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Terima kasih dan sampai jumpa.